Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berjumpa kembali dengan saudara walau perjumpaan kita hanya secara virtual. Namun pastikan kasih saudara masih hangat, kasih kita masih terhubung dengan saudara seiman yang lain oleh karena kasih Yesus yang telah mempersatukan kita. Haleluya. Tema firman Tuhan hari ini, sukacita di dalam Tuhan. Nats firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan yang baru saja kita baca mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah secara kontinu dan terus menerus. Lalu timbul pertanyaan, apakah mungkin bisa bersukacita senantiasa? Mana mungkin kita bisa bersukacita saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi kesulitan, saat kita tidak punya pekerjaan, saat kita sudah tidak punya uang lagi, saat usaha kita sudah tidak berjalan lagi karena dampak pandemi COVID-19 ini. Saudaraku, mayoritas orang memang menganggap bahwa itu tidak realistis dan mustahil dapat dilakukan. Apapun anggapan orang, pandangan orang, tetapi faktanya adalah seorang anak Tuhan yang bernama Paulus, dia masih dapat bersukacita meskipun ia menghadapi ancaman, intimidasi, aniaya, bahkan masuk dalam penjara. Karena sukacita yang dia miliki bukan bergantung kepada keadaan ataupun karena sesuatu hal, melainkan sukacitanya karena bergantung kepada Allah. Saudara, kata yang dipakai Paulus untuk sukacita dalam Alkitab ini adalah cara dalam bahasa Yunani, yang artinya sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus atau sukacita karena Tuhan. Pertanyaan muncul seperti ini, apakah umat Tuhan dapat bersukacita senantiasa? Jawabannya dapat. Entah dalam keadaan baik, entah dalam keadaan buruk, orang percaya dapat bersukacita senantiasa. Karena sukacita jenis ini bukanlah sukacita lahiriah atau sukacita secara manusiawi, melainkan sukacita ilahi
Sukacita yang dimiliki oleh Paulus dan orang-orang percaya yang lain bukan sukacita yang situasional, melainkan sukacita yang terus-menerus. Bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Bagaimana caranya agar supaya kita dapat bersukacita senantiasa? Yang pertama, miliki damai sejahtera di dalam hati kita. Sukacita sejati bersumber dari dalam hati, bukan dari luar diri kita. Orang bisa bergembira, orang bisa merasa bersukacita oleh karena ia dapat uang, dapat berkat. Orang bisa bersukacita karena usahanya lancar, karena lulus sekolah, atau karena mendengar hal-hal yang lucu, misalnya lawakan, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, sukacita ini datang dari luar, dirangsang oleh dari luar. Dan sukacita jenis ini adalah sukacita yang sementara, bahkan sukacita yang semu, karena semua orang alami yang seperti itu. Akan tetapi sukacita yang datang, yang berasal dari dalam hati, atau bahasa yang lebih dalam, dari roh kita, di mana ada damai sejahtera di sana, ada firman Tuhan, ada kasih Tuhan yang kita miliki. Itulah sukacita yang sejati itu. Itulah sukacita yang datang dari Tuhan. Dan itu sifatnya terus menerus selama kita hidup benar di dalam Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, kita harus menjaga hati kita senantiasa. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, kalau kita tidak menjaga hati kita, maka dari sana akan muncul, akan terpancar kematian. Kebalikan dari kehidupan tadi. Akan terpancar kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, sakit hati, kebencian, dendam, bersungut-sungut, dan lain-lain. Saudara, hal-hal inilah yang merampas sukacita kita anak-anak Tuhan. Karena tidak mungkin kita dapat bersukacita kalau di dalam hati kita tersimpan hal-hal yang tadi. Itulah sebabnya jaga hati senantiasa, supaya sukacita yang dari Tuhan itu mengalir dari dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menurut riset, banyak penyakit berbahaya timbul atau diakibatkan dari hati. Karena takut, kecewa, marah, dendam, sakit hati. Itu menurut riset. Dan orang bisa mati karena hatinya penuh dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang membuat dia mengalami himpitan. Tetapi saudara-saudara, sebaliknya banyak juga
penyakit yang sembuh oleh karena hati yang senang, oleh karena hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan sukacita dari Allah. Makanya dalam Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Bukan sekedar obat, tapi obat yang manjur. Haleluya. Pertanyaannya, dengan apakah kita menjaga hati kita? Dengan damai sejahtera Allah. Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Saudara, banyak hal yang ingin merampas sukacita kita. Perkataan orang lain yang menyakitkan hati, persoalan-persoalan hidup, situasi yang tidak kondusif, dan lain-lain sebagainya. Ini bisa merampas sukacita kita. Tetapi jaga hati dan mintalah damai sejahtera senantiasa memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat bersukacita senantiasa? Isilah hidup ini dengan hal-hal yang baik dan benar. Ayat yang ke-8 dikatakan di sana, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, apakah yang seringkali yang membuat kita kehilangan sukacita dan muncul kemarahan dari dalam hati kita? Selalu diakibatkan oleh karena kita memikirkan berulang-ulang perbuatan jahat yang merugikan dari orang lain terhadap kita. Kita tidak dapat menerima kenyataan itu. Selalu dipikirkan, selalu dipikirkan. Ketika kita memikirkan itu, maka kita akan kehilangan sukacita tadi. Apakah yang seringkali merampas sukacita kita dan timbul ketakutan di dalam hati? Karena kita terlalu fokus memikirkan persoalan itu, memikirkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu. Saudaraku, rahasia hidup sukacita adalah positive thinking. Berpikir yang positif. Pikirkanlah hal-hal yang baik, pikirkanlah hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia. Pikirkanlah firman Tuhan, pikirkanlah janji-janji Tuhan, dan pikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami selama hidup ini. Termasuk supaya kita bisa bersukacita melihat banyak orang, pikirkanlah kebaikan-kebaikan orang. Saudara-saudara, isi hidup ini dengan hal-hal yang baik dan yang benar. Puji Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa bersukacita senantiasa? Ambil keputusan untuk bersukacita senantiasa. Di dalam ayat yang ke-9. Mau seperti apa hidup kita? Ada di dalam keputusan kita. Mau kita hidup bersukacita dalam hidup ini, atau mau menyesali hidup yang kita alami, atau bersungut-sungut, kecewa. Saudara, pilihan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Sukacita kita bukan ditentukan oleh orang lain, melainkan kita sendiri, keputusan kita.
Saudara, masalah kesulitan hidup itu pasti datang. Persoalannya apakah kita memilih bersukacita atau tidak. Ada sebuah kesaksian, saudara mungkin mengenal Fanny Crosby. Fanny Crosby kehilangan kemampuan penglihatannya ketika baru berusia 6 minggu. Ia hidup mencapai usia 90-an lebih. Dia umur panjang. Fanny Crosby seorang pengarang lagu, penggubah ribuan lagu-lagu rohani yang banyak dinyanyikan dan digemari oleh orang Kristen di sepanjang masa di seluruh dunia. Dia berkata begini, jika ada orang di dunia ini yang lebih bahagia daripada saya, bawalah orang itu kemari supaya saya bisa menyalaminya. Saudara, apa sebenarnya yang memampukan Fanny Crosby sehingga ia mengalami kebahagiaan hidup walaupun ia buta? Sehingga dia mengalami sukacita yang luar biasa. Sementara saudara-saudara, banyak orang tidak mampu bersukacita karena persoalan, karena kebutaan, karena tragedi-tragedi yang dialami oleh manusia. Saudara, sejak usia dini ia memilih untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Ia memilih untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sebenarnya Fanny Crosby hanya melaksanakan sebuah keputusan yang dibuatnya ketika baru berusia 8 tahun. Betapa banyak rahmat yang saya nikmati, tetapi tidak dapat dinikmati oleh orang lain. Menangis dan mengeluh karena buta. Saya tidak akan dan tidak bisa berbuat demikian. Saudara, pernyataan yang luar biasa. Fanny Crosby, hidup Fanny Crosby menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, semua peristiwa, kejadian demi kejadian yang kita alami itu bukan kejadian yang terpisah satu dengan yang lain, melainkan menjadi bagian yang saling ada keterkaitannya antara satu dengan yang lain. Saya beri analoginya. Untuk membuat kue, kita harus menggunakan bahan-bahan, misalnya tepung, telur, margarin, garam, gula, dan minyak. Kalau ini dimakan secara terpisah, kita makan satu-satu, bahan-bahan itu tidak enak, bahkan ada yang terasa pahit. Tetapi saat disatukan antara satu dengan yang lain, kemudian diaduk dan dipanggang, maka bahan-bahan yang ada tersebut tadi itu menjadi kue, menjadi satu, yaitu kue. Dan itu akan menjadi makanan yang lezat. Saudara-saudara, jadi kita mau menyerahkan, jika kita mau menyerahkan kepada Tuhan semua peristiwa buruk yang kita alami, saudara, maka Tuhan akan mencampurnya dan akan membuatnya untuk kebaikan kita. Haleluya. Oleh sebab itu, putuskan sekarang untuk bersukacita selalu karena Tuhan. Sebab sukacita di dalam Tuhan akan membuat hidup kita ini menjadi ringan, enjoy, dan nikmat. Maka kita akan menjadi
orang-orang yang menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.